Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat menebar kebaikan Islam, pernahkah kita merasa sudah rajin sholat, tapi hati masih gelisah? Rezeki terasa sempit, atau doa tidak kunjung terkabul? Bisa jadi tanpa kita sadari, ada kesalahan dalam bacaan sholat kita. Kesalahan kecil, namun dampaknya besar sekali. Sholat bisa kurang sempurna, bahkan bisa gugur pahalanya. Di video kali ini kita akan membahas 7 bacaan sholat yang sering salah tanpa kita sadari. Mari kita renungkan bersama. Apakah kita termasuk di dalamnya? Namun sebelum kita masuk ke pembahasan utama, saya sarankan silahkan menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillah. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat menebar kebaikan Islam yang dirahmati Allah, mari kita mulai dari bagian paling awal dalam sholat, yaitu niat. Banyak orang menganggap sepele niat, padahal inilah penentu sah atau tidaknya ibadah kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun ada beberapa kesalahan yang sering kita lakukan tanpa kita sadari. Di antaranya adalah salah memahami niat sebagai bacaan. Ada sebagian orang yang berpikir niat itu sama seperti doa atau bacaan khusus sebelum takbir. Padahal niat bukan bacaan, melainkan kesadaran hati. Melafadzkan niat bukan berarti batal, tetapi jangan sampai kita menganggap wajib, karena yang wajib adalah niat di dalam hati, bukan di lisan. Kesalahan kedua adalah bacaan takbiratul ihram yang terburu-buru. Banyak orang mengucapkannya dengan mulut, tapi hati masih memikirkan dunia. Padahal takbiratul ihram adalah gerbang kita masuk menghadap Allah. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, artinya kita sedang menyatakan Allah lebih besar dari segalanya. Kalau hati kita masih sibuk dengan urusan pekerjaan, bisnis, atau masalah dunia, apakah kita benar-benar meyakini kalimat itu? Saudaraku yang dirahmati Allah, bayangkan, takbiratul ihram ini adalah tanda kita meninggalkan dunia
untuk sejenak berdiri menghadap Allah. Ketika kita mengangkat tangan, seakan-akan kita melemparkan segala urusan dunia di belakang dan fokus hanya kepada Allah semata. Maka janganlah kita sepelekan. Ucapkan lafadznya dengan benar. Ikuti gerakannya sebagaimana dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan hadirkan rasa tunduk di dalam hati. Kesalahan yang ketiga adalah kesalahan dalam membaca surat Al-Fatihah. Setelah kita membuka sholat dengan takbiratul ihram, kita pun masuk pada bacaan inti yang sangat penting, yaitu surat Al-Fatihah. Saudaraku, tahukah kamu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Ummul Kitab atau Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesalahan yang sering terjadi adalah membaca dengan cepat tanpa tadabbur. Banyak orang membaca Al-Fatihah seperti terburu-buru mengejar waktu. Padahal setiap ayat dalam surat ini adalah doa yang sangat dalam. Contohnya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kalimat ini seharusnya dibaca dengan penuh harap, penuh kesungguhan, seakan-akan kita benar-benar memohon petunjuk dari Allah. Kalau kita membacanya terlalu cepat, makna dan rasa itu hilang. Saudaraku, Al-Fatihah disebut sebagai Ummul Kitab, induk dari Al-Quran. Di dalamnya terkandung pujian kepada Allah, pengakuan akan kelemahan kita, sekaligus doa agar selalu ditunjukkan ke jalan yang lurus. Coba bayangkan, setiap hari kita membaca surat ini minimal 17 kali dalam sholat wajib. Kalau bacaan ini benar dan penuh penghayatan, betapa besar pengaruhnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun jika kita membacanya hanya sekedar rutinitas, cepat-cepat, tanpa rasa, maka bisa jadi kita melewatkan keagungan doa yang luar biasa ini. Kesalahan selanjutnya adalah kesalahan pada bacaan ruku. Doa ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kesalahan yang sering terjadi terlalu cepat, bahkan hanya satu kali. Padahal Rasulullah mengulanginya minimal 3 kali. Bayangkan, kita sedang merendahkan diri di hadapan Allah. Seharusnya hati kita tunduk, bukan terburu-buru ingin segera bangkit. Bayangkan, ketika kita ruku, tubuh ini menunduk, tulang-tulang ikut merendah, dan hati pun seharusnya tunduk, penuh di hadapan Allah. Lalu ketika berdiri lagi dalam i'tidal, kita mengangkat kepala dengan penuh keyakinan bahwa segala pujian hanyalah milik Allah.
Kalau setiap ruku dan iktidal kita lakukan dengan benar, penuh rasa, niscaya sholat kita akan lebih khusyuk dan bermakna. Kesalahan yang kelima adalah kesalahan pada bacaan sujud. Sujud adalah posisi paling dekat dengan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Saat sujudlah doa paling mustajab." Hadis riwayat Muslim. Namun banyak orang membaca Subhana Rabbiyal A'la sekedar formalitas. Ada juga yang keliru membacanya sambil mengangkat kepala sedikit. Padahal itu membatalkan kesempurnaan sujud. Sahabat, jika ingin doa kita dikabulkan, perbanyaklah doa ketika sujud. Kesalahan yang keenam adalah pada bacaan tasyahud. Melafadzkan asyhadu alla ilaha illallah dengan bacaan yang terburu-buru. Padahal kalimat syahadat adalah inti keimanan kita. Selain itu, banyak yang salah dalam bacaan sholawat kepada Nabi. Kalau kita mencintai Rasulullah, apakah pantas sholawat untuk beliau kita baca sekedar cepat-cepat? Kesalahan yang ketujuh adalah pada bacaan salam. Seringkali dianggap sepele, padahal salam adalah tanda kita menutup perjumpaan dengan Allah. Kesalahan yang sering terjadi membaca Assalamualaikum warahmatullah dengan mulut saja, tanpa benar-benar menghadirkan doa keselamatan bagi malaikat dan jamaah. Padahal setiap salam adalah doa. Bayangkan, jika kita sungguh-sungguh, kita sedang mendoakan jutaan malaikat yang mengelilingi kita. Sahabat menebar kebaikan Islam, setelah kita menyadari 7 bacaan sholat yang sering salah ini, mari kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah sholat kita sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah? Atau jangan-jangan selama ini sholat kita hanya sekedar rutinitas? Ingatlah, sholat adalah tiang agama. Kalau tiangnya rapuh, bagaimana mungkin bangunan keimanan kita bisa kokoh? Maka mari kita perbaiki sedikit demi sedikit, bacaan demi bacaan, karena bisa jadi satu sholat yang benar-benar khusyuk dan sempurna lebih berharga daripada 1000 sholat yang hanya sekedar gerakan. Sahabat menebar kebaikan Islam yang dirahmati Allah, sebelum kita akhiri video ini, mari kita angkat kedua tangan kita. Kita memohon kepada Allah. Allahumma ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ampunilah kami jika selama ini kami lalai dalam sholat. Ampunilah bacaan kami yang salah, gerakan kami yang terburu-buru.
hati kami yang lalai. Ya Allah, jadikanlah sholat kami sebagai penyejuk hati, penolong di akhirat, dan penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, berilah kami kemampuan untuk memperbaiki sholat kami, hingga Engkau ridho kepada kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.